Hari ini Tuhan mengajarkan saudara dan saya untuk belajar berserah kepada pribadinya. Saya ulangi sekali lagi. Hari ini, di kesempatan yang berbahagia ini, Tuhan mengajarkan saudara dan saya untuk setiap masing-masing kita belajar berserah kepada pribadinya dan bukan justru menyerah dengan keadaan kehidupan ini. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan dengan jelas, serahkanlah segala kekhawatiranmu ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang memperdulikan hidup saudara dan saya. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, Pak, suami saya sudah gak pernah peduli lagi sama saya. Sebaliknya istri saya juga gak pernah peduli dengan hidup saya, Pak. Dia hanya peduli dengan hadiah-hadiah yang saya berikan. Dia hanya peduli dengan uang yang saya bawa dari kantor, dari tempat kerja, dan lain sebagainya. Percayalah, Tuhan masih peduli dengan kehidupanmu. Mungkin ada anak muda yang berkata dengan saya, Pak, mama papa saya udah gak peduli sama saya. But he cares, he still cares for you. Anak-anak muda, dia tetap peduli dengan hidupmu. Mungkin ada orang tua yang menyaksikan program ini berkata, Pak, anak-anak saya udah gak peduli sama saya. Mereka menaruh saya, menitipkan saya ke rumah panti-panti jompo. Saya merasa tersinggung. Om, tante, firman Tuhan berkata, sampai memutih rambut kita, Tuhan tetap akan menggendong kita, memelihara kita, dan menjaga kehidupan kita. Mungkin orang di sekitar kita sudah tidak memperdulikan kita, tapi Tuhan peduli dengan hidup kita. Oleh karena itu, Dia mau saudara dan saya untuk kita pada akhirnya belajar menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Yang Tuhan mau dari kita adalah kita belajar berserah kepadanya. Tapi sebaliknya, yang setan ingin lakukan, yang setan mau dari hidup orang percaya adalah kita menyerah dengan keadaan kehidupan ini, kita menyerah dengan situasi yang sedang terjadi dengan hidup kita menyerah dengan rumah tangga kita menyerah dengan kondisi pekerjaan dan keuangan kita menyerah dengan pelayanan yang mungkin sudah tidak berkembang lagi. Jangan saudara, belajar kita mempercayai Tuhan lebih daripada kita percaya dengan fakta yang ada. Bukankah fakta kebenaran itu harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan? Saudara, ada perbedaan antara menyerah dan berserah. Yang pertama saya ingin jelaskan kepada setiap kita yang menyaksikan program ini. Menyerah itu cenderung fokusnya kepada diri kita. Seringkali kita berkata, saya sudah gak sanggup menjalani hidup ini. Saya sudah gak bisa menjalani kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya. Rumah tangga ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Saya udah gak cocok sama suami saya, Pak. Saya udah gak bisa tinggal serumah sama istri saya. Saya udah gak bisa membiayai orang tua saya. Saya udah gak bisa menyelesaikan cicilan-cicilan KPR yang saya sudah ambil. Saya menyerah, Pak. Intinya saya gak bisa. Masa depan saya sudah suram. Saya udah gak punya keberuntungan lagi, Pak. Masa lalu saya sudah hancur-hancuran, Pak. Saya ini istri piaraan. Saya pernah jadi bandar narkoba, Pak. Saya ini mantan residivis dan lain sebagainya. Saudara terkasih dalam Tuhan, sadarkah saudara bahwa kata menyerah itu adalah kata yang dipakai oleh setan untuk membuat hidup kita pada akhirnya tidak mengalami kemajuan dan segala janji yang dijanjikan oleh Tuhan atas hidup saudara dan saya. Memang hal inilah yang dimaui iblis, supaya saudara dan saya pada akhirnya menyerah. Waktu kita menyerah, kita tidak bisa menggapai janji Tuhan. Waktu kita menyerah, kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Waktu kita menyerah, kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Justru sebaliknya, waktu hari ini saudara menyerah dengan sakit penyakit saudara. Pak, saya sudah berobat ke dokter. Saya sudah pergi ikut KKR. Saya sudah didoakan tumpang tangan pakai minyak urapan, minum perjamuan suci. But it didn't work. Itu gak bekerja baik. Saudara, saya ingin sampaikan, Tuhan masih sanggup. Tuhan masih ada. Dia pribadi yang setia. Waktunya Tuhan bukanlah waktunya kita. Yang membuat kita pada akhirnya menyerah. Kita tidak memiliki tingkat kesabaran yang tinggi dalam menanti tangan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kita juga tidak punya kesabaran yang cukup untuk kita menantikan waktunya Tuhan datang untuk melawat hidup kita. Kita lebih cenderung, lebih sering memanjakan perasaan kita, situasi yang sedang terjadi atas hidup kita. Sehingga kita mempersalahkan Tuhan, kenapa engkau tidak dengar doa saya? Mengapa engkau tidak menjawab doa saya? Di mana engkau Tuhan? Wajar saya menyerah. Orang Tuhan tidak pernah mendengar doa saya. Salah, saudara. Dalam menjawab doa Zakaria dan Hana, Tuhan memakai proses untuk memproses kedua orang tersebut. Firman Tuhan mengatakan Imam Zakaria dan Elizabeth,
Mereka adalah orang yang benar, orang yang saleh, orang yang berkenan di mata Tuhan. Tetapi Tuhan masih memproses Imam Zakaria dan Elizabeth untuk karakter hatinya dibentuk oleh Tuhan. Tapi malaikat Gabriel berkata, Zakaria, jangan takut karena doamu sudah didengar oleh Tuhan. Tahukah saudara, doa kita itu sejatinya sudah didengar oleh Tuhan. Tetapi seringkali karena keadaan yang mendesak, situasi yang buruk, ketidakmampuan kita dalam menanti dan menunggu waktunya Tuhan. Inilah yang membuat hal pada akhirnya kita mengatakan sama Tuhan, I give up, aku menyerah, aku nggak sanggup, aku udah nggak bisa lagi, kayaknya nggak mungkin. Lihat, orang-orang yang menyerah, fokusnya hanya kepada aku nggak sanggup, aku nggak bisa, aku udah nggak layak, aku nggak mungkin sembuh, terus aku, dan aku. Tetapi perbedaan yang signifikan buat orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Orang-orang yang berserah kepada Tuhan adalah orang-orang yang mempercayai bahwa Tuhan hebat, Tuhan sanggup, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti membela, Tuhan pasti bisa. Orang yang menyerah, fokusnya hanya kepada dirinya sendiri. Me, I, and myself. Tapi orang-orang yang berserah, dia fokusnya bukan kepada diri sendiri, tapi dia berfokus kepada pribadi Tuhan. Firman-Nya tidak akan pernah berdusta. Kuasanya tidak akan pernah mungkin mandul. Janjinya tidak akan pernah mungkin dibatalkan. Dan pribadinya tidak akan pernah mungkin berbohong. Tuhan pasti sanggup membela. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan pasti sanggup menyembuhkan sakitku, memulihkan rumah tanggaku, memulihkan ekonomi kita. Tuhan pasti sanggup menyembuhkan sesuatu yang buruk menjadi yang baik. Bukankah dalam kitab Injil Yohanes, dialah yang mengubah air biasa menjadi anggur manis yang terbaik? Saudara, jangan lekas-lekas menyerah. Jangan mau ditipu dan dibohongi oleh setan. Dan juga jangan mau dengan mudah terprovokasi dengan keadaan. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang real. Yesus yang nyata. Dia bukan isapan jempol belaka. Dia bukan cerita dongeng. Tapi Yesus, He is alive. Yesterday, today, and forever. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini kau sedang menyaksikan program ini, berkata, saya mau tutup aja usaha saya. Saya mau tutup saja pelayanan saya. Saya mau mundur saja. Jangan menyerah. Kalau kamu menyerah, iblis yang akan diuntungkan. Tapi kalau engkau berserah, lihatlah pintu yang tertutup, Tuhan berikan pintu yang baru. Jalan yang buntu, Tuhan buka jalan yang baru. Ke depan mentok, ke belakang mentok, ke kiri mentok, ke kanan mentok. Ada satu cara, arahkan kepalamu ke atas, tadakan ke langit, angkat kedua tanganmu, bilang sama Tuhan, aku berserah Tuhan. Aku berserah. Aku percaya Engkau sanggup. Engkau berkuasa. Engkau sanggup membuat mujizat. Engkau Tuhan yang sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak bisa menjadi bisa. Engkau Tuhan yang membelah laut terberau. Engkau Tuhan yang membelah sungai Jordan. Bahkan Engkau yang menghancurkan tembok Yeriko. Aku percaya hari ini masalahku, pergumulanku, beban berat hidupku, sakit penyakitmu akan ditolong Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan. Dan aku melihat dan mengalami mujizat Tuhan yang besar terjadi dalam kehidupanku. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita mulai belajar berserah kepada Tuhan. Dan ada 3 poin terakhir yang ingin saya sampaikan buat setiap masing-masing kita. Orang-orang yang berserah, yang pertama, mereka akan melihat kebesaran kuasa Tuhan. Waktu Musa diperhadapkan dengan laut terberau, diperhadapkan di belakang dengan tentara Mesir, dan bahkan diperhadapkan dengan makian cacian dari orang-orang Israel yang berkata, apakah engkau membawa kami kemari hanya untuk membuat kami mati dan dikuburkan di depan laut terberau ini? Apakah tidak ada kuburan di bangsa Mesir sehingga engkau menyusahkan hati kami? Tapi yang Musa lakukan, dia tidak menyerah, dia tidak marah-marah, dia tidak emosi, tapi dia berserah kepada Tuhan dan Tuhan berfirman, Musa, angkat tongkatmu tinggi-tinggi dan belahlah laut yang ada di hadapanmu. Dan tahu apa yang terjadi? Musa melihat kebesaran kuasa Tuhan. Kalau saudara ingin melihat kebesaran kuasa Tuhan dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, dalam pelayananmu, dalam usahamu, dalam seluruh kehidupanmu dan karirmu, belajarlah
berserah kepada Tuhan, maka engkau akan melihat kebesaran kuasa Tuhan dinyatakan atas hidupmu. Dan yang selanjutnya, orang-orang yang berserah bukan hanya akan melihat kebesaran kuasa Tuhan, tetapi dia juga akan mengalami banyak pertolongan Tuhan. Lihatlah orang-orang yang berserah, Sadrak, Mesak, Abednego, dilemparkan ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat panasnya. Itu tidak membuat iman mereka menjadi ciut. Daniel waktu dimasukkan ke dalam goa singa, yang singa lapar dikatakan oleh firman Tuhan, tidak membuat hati dan iman Daniel menjadi ciut, tapi sebaliknya mereka surrender to God. Mereka berserah kepada Tuhan. Tidak ada keluar kata-kata dari mulutnya, I give up. Tidak. Sebaliknya mereka berserah. Waktu mereka berserah di dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat itu, ada sesosok anak manusia yang menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga raja pun bingung. Bukankah yang kita masukkan ke dalam dapur api hanya 3 orang? Kenapa aku melihat seperti ada anak manusia, anak dewa yang berjalan kian kemari bersama-sama dengan Sadrak, Mesak, Abednego? Bahkan raja pun bingung ketika Daniel dimasukkan ke dalam goa singa. Mereka berdoa dan berpuasa dan meminta kepada Tuhan agar Daniel tidak dimangsa oleh singa. Tahukah saudara, ketika Daniel berserah, Daniel melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan. Kalau saudara ingin melihat dan mengalami pertolongan Tuhan, mari saya ajak saudara untuk berserah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan yang ketiga, orang-orang yang berserah adalah orang-orang yang tidak bisa diprovokasi oleh keadaan dan situasi yang buruk. Keadaannya boleh mencekam, keadaannya boleh merugikan, keadaannya boleh menekan hidup kita, tetapi hati yang gembira semua bukan didasari atas keadaan, tetapi merupakan sebuah keputusan kita. Apakah kita mau berserah atau kita menyerah dengan keadaan? Saudara terkasih dalam Tuhan yang hari-hari ini ingin menyerah, mari kembalilah kepada Tuhan. Berserahlah kepada Dia. Dia tidak akan mengecewakan kita. Dia tidak akan membuang hidupmu. Dan Dia tidak akan mempermalukan imanmu yang sudah kau taruh ke dalam tangan Tuhan. Saya ingin berdoa buat teman-teman semua yang hari-hari ini sedang merasakan feel dry, feel empty, dan feel give up. Mari kita berdoa. Tuhan, kembalikan mereka kembali kepadamu. Setiap roh yang membelenggu mereka untuk mengatakan, aku menyerah, aku menyerah, aku menyerah, aku menyerah karena sakitku gak sembuh-sembuh, aku menyerah karena usahaku stuck, aku menyerah karena pelayananku gitu-gitu aja. Aku putuskan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang memberkati, sehingga hati kami diisi penuh dengan ucapan syukur. Dan ketika ucapan syukur itu memenuhi kami mulai belajar berserah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Saudara, ingat pesan Tuhan dalam Verona Voice ini. Jangan mudah menyerah, tetapi sebaliknya, mari yuk kita belajar berserah. Kalau kita berserah, Tuhan yang akan berjalan di depan kita. Berperang melawan setiap pergumulan kita. Berperang melawan setiap ketidakmungkinan dan ketidakmustahilan di depan kita. Dan juga berperang untuk memberikan saudara dan saya pertolongan, mujizat, serta kuasanya dinyatakan dalam hidup kita. Sampai bertemu dalam program Verona Voice selanjutnya. Tuhan memberkati.